Kembali lagi bersama saya, Isaura Maria Asinta Silaban dengan NIM 42111111020. Adapun video kali ini adalah membahas tentang bagaimana menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji data bersifat uji korelasi parsial. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah praktikum aplikasi statistika ini adalah Ibu Prihatin Ningsih Sagala, SPD MSI, bersama asisten laboratorium yang saya hormati adalah Pak Ardia Pramesti Rizky Cahyani. Mari simak video saya. Kali ini aku akan membahas tentang cara menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji korelasi parsial. Apa sih itu korelasi? Nah, korelasi dapat diartikan sebagai urutan keeratan hubungan antara variabel. Dalam hal ini, untuk mengetahui keeratan suatu variabel dengan variabel lainnya, kita harus menggunakan paling tidak mempunyai satu variabel sebagai prediktor atau independen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan terjadinya variabel lainnya, dan satu lagi variabel predikan atau dependen atau tarikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau tergantung oleh variabel lainnya. Nah, jadi korelasi parsial itu apa sih? Nah, jadi korelasi parsial itu adalah korelasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel, di mana dalam hal ini terdapat variabel lain atau variabel ketiga yang konstan atau variabel kontrol. Nah, seperti contoh nih dalam kehidupan sehari-hari. Apakah padi dengan perawatan seminggu sekali dapat berpengaruh dengan pemberian pupuk yang standar sehingga hasil panen petani bisa meningkat? Nah, jika iya, padi yang diberi pupuk standar maka berpengaruh pada perawatan pada padi tersebut sehingga hasil panennya menjadi meningkat. Nah, jadi itu dia contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh pengaplikasian yang menggunakan SPSS, kita ambil contoh sebagai berikut. Mari kita ikuti videonya dan simak terus ya. Bye-bye. Baiklah. Di sini saya akan mempraktikkan langkah-langkah dalam pengolahan data untuk uji korelasi parsial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama itu, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya, lalu klik variable view, dan kita isi di bagian kolom nama untuk nama variabelnya. Nah, ini ada sebuah data, yaitu dari kasus seorang mahasiswa pendidikan matematika Universitas X yang melakukan penelitian dengan menerapkan sebuah model pembelajaran kooperatif, diharapkan dengan menerapkan model tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa sehingga prestasinya dapat meningkat. Nah, untuk prestasi belajar, kita copy datanya. Di sini kita buat prestasi. IP-nya numerik, desimalnya 0, labelnya prestasi belajar, Elingnya center, measure-nya kita pilih scale. Nah, kita lanjut di baris yang kedua. Di kolom nama kita tulis AQ. Tipenya juga sama numerik. Labelnya desimalnya 0, labelnya AQ siswa. Elingnya center, measure-nya scale. Di baris ketiga kita isi kolom namanya motivasi, IP-nya numerik, desimalnya 0, labelnya motivasi belajar. Nah, setelah itu kita klik data view. Lalu kita isi pada kolom prestasi data yang terdapat di data prestasi.
Lalu kita copy paste, pastikan datanya sudah benar, dan di kolom AQ juga sama, kita copy data berada di kolom AQ. Dan untuk di kolom motivasi juga sama, kita copy paste, nah pastikan data yang di copy paste sudah benar. Nah, bila sudah kita isi seperti ini, kita proses data tersebut menggunakan korelasi parsial dengan cara pada menu toolbar, paling atas kita pilih menu analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita pilih parsial. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan variabel prestasi belajar dan variabel AQ siswa ke dalam kotak variables. Sedangkan variabel motivasi belajar kita masukkan ke dalam kotak controlling for. Setelah itu pada bagian test of significance level kita pilih to Thailand dan centang display actual significance level karena kita akan menguji dua sisi. Lalu pilih option, pada bagian statistik centang zero order correlation, pada bagian missing values pilih exclude case pairwise karena variabelnya berpasangan. Selanjutnya kita tekan continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasil output dari korelasi parsial yang telah kita uji. Hasil output pada bagian pertama sebelum digunakan korelasi parsial atau tanpa variabel kontrol menunjukkan bahwa prestasi belajar dan AQ siswa diperoleh nilai korelasi sebesar 0,587 dan nilai signifikan diperoleh 0,0002. Selanjutnya tinjau tabel statistik yaitu tabel R, jumlah siswa 25 orang. Berdasarkan tabel tersebut kita menggunakan N kurang 2 yaitu 25 kurang 2 sama dengan 23. Pada tabel lihat baris ke-23 pada taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,396. Sedangkan nilai signifikan kurang dari 0,05 karena nilai korelasi 0,587 lebih dari 0,396 dan nilai signifikan 0,02 kurang dari 0,05. Bagian ini tanpa ada variabel kontrol tingkat keeratan hubungan antara prestasi belajar dengan AQ siswa, nilainya tergolong kuat hubungannya. Pada bagian kedua ini kita menggunakan variabel kontrol yaitu motivasi belajar. Variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap prestasi belajar dan AQ siswa. Dalam hal ini koefisien korelasi antara prestasi dan AQ siswa diperoleh nilai 0,521 dan nilai signifikan diperoleh 0,009. Sebelum menggunakan tabel R, kita perhatikan terlebih dahulu jumlah siswa dan degrees of freedom, yaitu DF sama dengan N kurang K kurang 1, yang artinya N adalah jumlah siswa, K jumlah variabel, maka DF-nya sama dengan 25 kurang 2 kurang 1 yaitu 22. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R tabel yaitu baris ke-22 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 0,404 dan nilai signifikan kurang dari 0,05 karena nilai 0,521 lebih dari 0,404 dan nilai signifikan 0,009 kurang dari 0,05 dapat diketahui korelasinya atau hubungannya kuat. Nah, jadi kesimpulannya
Motivasi belajar atau dengan menerapkan model kooperatif merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya prestasi belajar dan IQ siswa. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dari hasil perhitungan, yaitu tingkat keeratan hubungan antara prestasi belajar dan IQ siswa adalah sangat berpengaruh atau hubungannya kuat. Sekian video yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bye-bye!